Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Makassar dari program studi Pendidikan Antropologi dengan NIM 230 608 502 002 dari kelas B. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah teori-teori antropologi klasik. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu salah satu seorang antropolog yang bernama Julian Stewart. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Julian Stewart lahir pada tanggal 31 Januari 1902. Ia adalah seorang antropolog dan etnografer Amerika yang terkenal karena kemajuan konsepnya tentang ekologi budaya. Gagasan bahwa berkembangnya budaya bukan sekedar hasil interaksi budaya, namun interaksi dalam lingkungan. Stewart berpendapat bahwa keteraturan dalam hubungan ini dapat digunakan untuk menjelaskan perubahan. Selain itu, ia secara aktif mempromosikan teori evolusi budaya multilinear, yaitu dengan konsep bahwa kompleksitas budaya terjadi dengan cara yang berbeda dalam masyarakat yang berbeda dan tidak mengikuti jalur yang ketat dari masyarakat yang berbeda. Primitif yang lebih beradab, spektrum minat dan penelitiannya yang luas, melibatkan masyarakat tradisional dan modern. Dan penunjuk akademis pertama Julian Stewart adalah di Universitas Michigan, di mana antara tahun 1928 dan 1930 ia mendirikan Departemen Antropologi. Pada tahun 1930 dia pindah ke Universitas Utah, di mana dia menjadi profesor madya. Posisi mengajar yang memberinya cukup waktu untuk melanjutkan penelitiannya di museum yang berafiliasi dengan universitas. Fokus pekerjaannya di museum memungkinkan dia untuk berkonsentrasi dan pada arkeologi dapat mempelajari budaya material di antara kelompok penduduk asli Amerika, dan sebuah pilihan yang sangat sesuai dengan kecenderungannya yang semakin besar terhadap pendekatan ilmiah dan terhadap antropologi daripada pendekatan ke humanistik yang berpendapat bahwa ambiguitas dan keunikan tidak kalah pentingnya dengan keteraturan. Dan pada tahun 1936 Julian Stewart menerbitkan esai yang mengesankan tentang basis ekonomi dan sosial dari kelompok dalam esai ini. Ia mendefinisikan kelompok yang dibedakan dari suku, kepala suku, dan negara. Ia juga mendefinisikan 3 jenis kelompok: patrilineal, matrilineal, dan komposit, dan menghubungkan masing-masing jenis dengan kondisi kondisi ekologis tertentu. Pendekatan Stewart mendorong beberapa orang untuk memikirkan kembali pendekatan elektik mereka terhadap penjelasan antropologis dan berkonsentrasi pada ekologi budaya. Hasilnya adalah interpretasi ulang beberapa peristiwa terkenal yang dilaporkan secara etnografis, terutama pada pertunjukan potlatch di pantai barat laut, yang dimana
yang dimana ia menggambarkan sebagai dorongan status sosial yang sangat boros. Namun kemudian ia menjelaskannya sebagai pesta adaptif dan redistributif. Sebagai ahli ekologi budaya, Julian Stewart bukanlah seorang evolusionis budaya. Meskipun demikian, ia cukup tertarik pada evolusionisme untuk menyadari bahwa pernyataan White cukup ekstrim. Ia menjauhkan diri dari White dengan menyebutnya evolusionisme yang terakhir dan universal dan miliknya adalah multilineal. Adapun menyebut evolusionalisme pada abad ke-19 sebagai unlineal, tersirat oleh label ini. Sebagai ahli ekologi budaya, Julian Stewart bukanlah seorang evolusionis budaya. Meskipun demikian, ia cukup tertarik pada evolusionisme untuk menyadari bahwa pernyataan White cukup ekstrim, yang dimana ia menjauhkan diri dari White dengan menyebut evolusionisme yang terakhir, universal, dan miliknya adalah multilineal. Adapun ia menyebutnya evolusionisme pada abad ke-19 sebagai unlineal. Dan tersirat oleh label ini adalah pandangan Stewart bahwa ia adalah spesialis sementara dan White adalah generalis. Label unilineal dan multilineal berarti bahwa evolusionis budaya percaya bahwa evolusi hanya berjalan dalam satu arah dan tidak dapat melewati tahapan. Sedangkan Stewart percaya bahwa evolusi dapat bercabang dalam berbagai arah karena budaya beradaptasi dengan berbagai keadaan. Teori ekologi budaya Julian Stewart menekankan bahwa perkembangan budaya tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi sosial, tetapi juga oleh interaksi dengan lingkungan fisik. Julian Stewart mengidentifikasi 3 jenis kelompok sosial berdasarkan ekologi, yang dimana yaitu patrilineal, matrilineal, dan komposit, yang masing-masing beradaptasi dengan kondisi lingkungan tertentu. Dalam karyanya Theory of Culture Change pada tahun 1955, ia mengembangkan konsep kultur core yang mencakup elemen-elemen penting dan berhubungan langsung dengan basis teknologi dan ekonomi masyarakat. Julian Stewart juga membedakan antara evolusi multilinear, di mana budaya dapat berkembang dalam berbagai arah, berbeda dari model unlinear yang lebih tradisional. Julian Stewart mengembangkan teori ini pada pertengahan abad ke-20 sebagai respon terhadap pendekatan antropologi yang tradisional. Yang seringkali menganggap perkembangan budaya sebagai proses Stewart juga berpendapat bahwa budaya berkembang melalui interaksi kompleks antara masyarakat dan lingkungan mereka, dan bahwa tidak ada satu jalur evolusi yang sama untuk semua budaya. Konsep utama dalam teori ekologi budaya yaitu 1. Kultur core, yang dimana Julian Stewart memperkenalkan istilah
kultur core untuk merujuk pada elemen-elemen fundamental dalam satu budaya yang berhubungan langsung dengan cara masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, tempat tinggal, dan alat. Dan elemen-elemen ini mencakup teknologi, alat, dan metode yang digunakan untuk memproduksi makanan dan barang lainnya. Ekonomi, sistem distribusi dan pertukaran barang dan jasa. Organisasi sosial, struktur sosial yang mendukung produksi dan distribusi sumber daya. 2. Yaitu adaptasi lingkungan. Julian Stewart menekankan bahwa masyarakat beradaptasi dengan lingkungan mereka melalui perubahan dalam kultur inti, dan adapun adaptasi ini bisa berupa inovasi teknologis, pengembangan alat baru atau metode pertama yang lebih efisien. Perubahan sosial, perubahan dalam struktur sosial atau norma-norma untuk lebih menanggapi tantangan lingkungan. 3. Evolusi multilinear. Alih-alih mengikuti jalur evolusi tinggal dari primitif ke modern, Julian Stewart juga mengusulkan model multilinear, di mana berbagai budaya dapat berkembang dengan cara yang berbeda berdasarkan kondisi ekologis, sosial, dan historis mereka. Julian Stewart juga menunjukkan bahwa masyarakat yang berbeda dapat mencapai tingkat kompleksitas yang sama melalui jalur yang berbeda. Proses adaptasi dan perubahan sangat dipengaruhi oleh konteks lokal. 4. Kelompok sosial berdasarkan ekologi. Julian Stewart mengelompokkan masyarakat menjadi 3 kategori berdasarkan pada pola ekologi mereka, yaitu pertama patrilineal, masyarakat di mana garis keturunan ditelusuri melalui ayah. Matrilineal yaitu masyarakat di mana garis keturunan ditelusuri melalui ibu. Komposit yaitu masyarakat yang memiliki karakteristik campuran dari kedua sistem di atas. Dampak dan kontribusi teori ekologi budaya yaitu memberikan landasan bagi banyak penelitian antropologis terutama dalam memahami bagaimana faktor lingkungan memengaruhi perkembangan sosial dan budaya. Pendekatannya mendorong para antropolog untuk lebih memperhatikan konteks ekologis dalam studi mereka, serta membuka jalan bagi analisis interdisipliner antara antropologi, ekologi, dan ilmu sosial lainnya. Dan ekologi budaya adalah cabang dari ilmu ekologi yang membahas cara manusia menggunakan budaya sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungannya. Proses adaptasi atau penyesuaian diri manusia terhadap lingkungannya berdasarkan budaya pada masa tertentu yang ada di sekitarnya, dan manusia adalah bagian dari lingkungan yang dapat membuat perubahan pada hal-hal di sekitarnya. Istilah ekologi budaya berkaitan dengan permasalahan mengenai perubahan yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat sekitarnya. Jika ekologi merupakan bagian dari ilmu biologi, ekologi budaya merupakan bagian dari ilmu sosial yang tidak dapat dilepaskan dari konsep kebudayaan, yaitu yang berasal dari kata ekologi dan budaya, yang menunjukkan
bahwa ekologi budaya tidak dapat dipisahkan dari kedua hal tersebut. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan lingkungan, budaya, dan manusia tersebut merupakan bagian dari ekologi budaya. Dan adapun unsur pokok dalam perspektif ekologi budaya, yaitu aksi dan teknologi yang digunakan dalam proses pengolahan lingkungan. Dan kebudayaan masyarakat tak selalu ditentukan oleh asal-usul dari masyarakat tersebut, namun juga ditentukan oleh pengaruh dari lingkungannya saat budaya lingkungan tersebut sekitar mengalami perkembangan dan perubahan. Makna manusia dipaksa untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Begitu juga sebaliknya. Ketika manusia mengalami perkembangan, maka lingkungan di sekitarnya juga akan mengalami perubahan dan adaptasi. Dan dalam ekologi budaya dapat berbeda-beda, bergantung pada lingkungan sekitar dan kebudayaan yang memengaruhi masyarakat tersebut. Perubahan lingkungan, perubahan budaya, dan perubahan masyarakat yang menunjukkan adanya keterkaitan dan hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia. Dan ekologi budaya menuntut keseimbangan antara lingkungan, budaya, dan manusia sebagai bagian dari lingkungan tersebut. Berawal dari studi antropologi ekologi, muncullah istilah ekologi budaya, yang dimana itu merupakan bagian dari pendekatan fungsional ekologi Julian Stewart pada tahun 1902 sampai dengan 1972. Ia merupakan tokoh pertama yang membahas mengenai interaksi sebab akibat antara kebudayaan dan lingkungan. Dalam esainya yang berjudul The Economic and Social Basis of Primitive Beings, yang diterbitkan pada tahun 1936, Stewart mengemukakan pendapatnya yang mengenalkan ekologi budaya sebagai metodologi untuk memahami bagaimana manusia beradaptasi dengan berbagai macam lingkungan. Menurut Julian Stewart, lingkungan dan budaya adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dilihat secara terpisah. Kemudian Stewart menjelaskan lebih lanjut dan secara eksplisit mengenai ekologi budaya pada bukunya yang berjudul Theory of Culture Change, yang diterbitkan pada tahun 1955. Buku tersebut menguraikan perspektif Stewart mengenai apa yang disebut sebagai ekologi budaya. Ekologi budaya itu mengemukakan berbagai cara dalam terjadinya perubahan budaya yang disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungannya. Ekologi budaya juga berkaitan dengan pengetahuan pada bidang-bidang yang sudah dikenal terlebih dahulu, seperti antropologi, arkeologi, sosiologi, geografi, dan sejarah, sehingga memungkinkan untuk dibahas oleh tokoh-tokoh ahli dalam bidang tersebut, yaitu arkeolog, sosiolog, sejarawan, dan ahli geografi. Ekologi tidak lagi hanya terbatas pada kajian mengenai ekosistem, alam, dan lingkungan, namun juga pada bidang-bidang pengetahuan lainnya seperti pengetahuan sosial, ekologi, dan sastra, sebagai kajian interdisipliner yang mencakup masih sangat luas. Dikenal dengan sebutan elokritik. Ekologi budaya dalam studi sastra juga merupakan bagian dari ekokritik tersebut, namun secara lebih spesifik membahas mengenai budaya sebagai bagian dari lingkungan. Ekologi budaya dalam studi sastra tidak
tidak berbeda jauh dengan ekologi budaya secara umumnya. Budaya dan lingkungan adalah hal yang saling beberapa dalam kehidupan manusia. Begitu pula dengan sastra. Sastra dapat dipengaruhi oleh berkembangnya budaya dan lingkungan pada masa tertentu yang ada di sekitarnya. Dalam studi sastra, ekologi budaya diterapkan untuk mengkaji karya sastra yang dimana ia menguraikan bagaimana lingkungan dan budaya memengaruhi suatu karya sastra. Sebuah karya sastra dapat memenuhi gambaran mengenai lingkungan dan unsur-unsur budaya tertentu yang ada di sekitarnya. Karya sastra itu sebagai suatu karya seni yang dimana ia selalu memiliki keterkaitan dengan realitas kehidupan manusia. Dalam hal tersebut termasuk juga budaya yang tumbuh di masyarakat. Sastra lahir karena adanya beragam kebudayaan masyarakat. Karakteristik dan latar tertentu pada sebuah karya fiksi bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Tokoh dan penokohan dengan menggambarkan fisik dan sifat yang khas terinspirasi dari berbagai keberagaman yang ada di dunia. Hal tersebut memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek lainnya yang ada di luar karya sastra tersebut, seperti aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, dan aspek-aspek lainnya. Dari beberapa hal tersebut, ia menegaskan bahwa dalam memahami suatu karya sastra dibutuhkan kajian ekologi budaya. Kajian ekologi budaya itu merupakan hal yang cukup penting dalam studi karya sastra. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.